Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat belajar kembali tentang Islam, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah, mari kita syukuri atas nikmat Allah, kita diberi kesehatan, dan mari kita senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran kembali seperti biasa. Kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat sunnah, bagaimana pelaksanaannya. Maka mari kita ikuti pembelajaran di kali ini. Baik, untuk yang pertama, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran ini adalah memahami tata cara sholat sunnah, berjamaah, dan munfarid. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian sholat sunnah, kemudian menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah, macam-macam sholat sunnah berjamaah, tata cara sholat sunnah berjamaah, pengertian sholat munfarid, macam-macam sholat sunnah munfarid, tata cara sholat sunnah munfarid, pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid, macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan yang terakhir tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, pada kesempatan ini kita belajar sholat sunnah, di mana nanti setelah kalian menyimak pemaparan tentang sholat sunnah ini, kalian akan diminta untuk menuliskan tentang tata cara sholat sunnah, baik yang berjamaah, munfarid, maupun yang berjamaah dan munfarid. Baik anak-anak, sebelumnya kita teriakkan yel-yel. Smep Saka, jaya, jujur, prestasi, santun, luar biasa, dahsyat. Baik anak-anak, sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka kita tidak akan berdosa. Nah, sholat sunnah ini merupakan penyempurna dari sholat fardu yang kita laksanakan, baik sholat isya, subuh, duhur, asar, maupun maghrib. Nah, mungkin di antara kita ketika sholat fardu tentu banyak kekurangannya, baik dari segi tumakninah, kekhusyuan, atau mungkin kadang kita tidak melaksanakan atau mungkin lupa tidak melaksanakan sholat fardu. Maka sholat sunnah inilah sebagai penyempurna dari sholat-sholat fardu kita. Banyak di antara kita mungkin ketika sholat, ketika takbir Allah Akbar kita masih khusyuk, akan tetapi setelah itu kita mengingat akan dunia, maka inilah kita sudah tidak khusyuk, dan itulah kita manusiawi seperti itu. Kemudian sholat sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama akan kita bahas adalah sholat sunnah berjamaah. Nah, sholat sunnah berjamaah ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, dan ini hanya dapat dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan secara sendirian. Apa saja sholatnya? Nah, inilah yang pertama adalah sholat sunnah yang sudah kita sering melaksanakan. Ada sholat sunnah
Idul Fitri. Ini sudah sering sekali kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah Idul Adha. Nah, sholat sunnah Idul Adha ini pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika kita menyaksikan atau kita ada saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka kita di sini melaksanakan ibadah sholat duha. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah khusuf. Sholat sunnah khusuf ini adalah sholat sunnah ketika terjadi gerhana matahari, baik total maupun hanya sedikit gerhana mataharinya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari yang tadi, kita disunahkan untuk sholat sunnah, namanya sholat sunnah khusuf ketika matahari. Ketika gerhana bulan maka sholat sunnah khusuf. Nah, dilaksanakan sampai selesai terjadinya gerhana. Kemudian yang terakhir sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah istisqa. Ini sholat sunnah minta hujan, dimana ketika di tempat kita terjadi kekeringan di kemarau panjang, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, semua sholat ini dilaksanakan dengan 2 rakaat dan setelah sholat dilakukan khutbah, sebagaimana yang kita ikuti dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha ini yang sering kita lakukan. Baik, yang selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah munfarid ini adalah sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan sendirian, tidak dapat dikerjakan secara berjamaah. Nah, yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu baik sebelum ataupun sesudah, dimana sholat rawatib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ada 12 rakaat yang mengatakan, ada yang 10 rakaat saja. Nah, dalam satu hadis dikatakan siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib ini sebanyak 12 rakaat maka akan dibuatkan rumah di surga. Sholatnya apa aja? Yang pertama ada 2 rakaat sebelum subuh. Ini biasa dinamakan sholat sunnah fajar. Yang kedua 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ketiga sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Keempat 2 rakaat sesudah maghrib, dan terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, kemudian yang kedua sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah ghairu muakkad yang tidak begitu dianjurkan. Nah, yang kedua, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Yang 4 rakaat ini dilaksanakan 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, untuk sholat rawatib ini yang sebelum maka dikerjakan sesudah terdengar kumandang adzan, maka kita melaksanakan sholat. Ketika yang sesudah, maka sudah sholat, sudah salam, sudah zikir, maka kita kerjakan sholat sunnah rawatib yang ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Kemudian sholat sunnah munfarid yang kedua adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini yang dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Dulu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada seorang yang datang langsung duduk, kemudian Rasulullah mengingatkan berdiri, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah munfarid yang istikharah. Sholat sunnah ini dikerjakan untuk memohon petunjuk atas 2 pilihan atau lebih. Misal kalian dengan prestasi yang bagus, kemudian kalian bingung mau memilih di SMA 1A
atau di 1B, padahal keduanya bagus. Nah, kalian boleh minta petunjuk kepada Allah untuk diberikan pilihan mana yang tepat untuk saya. Baik, yang ketiga adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ini adalah sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah maupun secara sendirian. Ketika dilaksanakan berjamaah, ketentuannya tidak seperti yang tadi. Kalau yang ini tidak harus kalau yang ini tidak ada khutbah sudahnya. Ketika sendirian pun maka juga tidak ada khutbah. Nah, ini boleh dikerjakan secara berjamaah ataupun sendirian. Nah, apa saja? Yang pertama adalah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini minimal 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Tidak ada batasnya. Nah, ini dilaksanakan pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu. Kemudian selain tahajud, ini di bulan Ramadan kita juga sering melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, ini yang kita sering melaksanakan, ada sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Nah, kalau sholat sunnah tarawih ini tentu dilaksanakan ketika di masjid, di rumah pun bisa berjamaah. Rasulullah itu sering melaksanakan 11 rakaat, itu sudah termasuk sholat witir. Nah, sholat tarawih ini bisa dilaksanakan sesudah sholat isya ataupun nanti sepertiga malam terakhir seperti halnya sholat tahajud. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah witir. Ini sholat sunnah witir jumlahnya ganjil, dapat dilaksanakan sebelum tidur. Tapi yang perlu kita ingat, sholat witir ini hanya 1 kali dalam 1 malam, tidak boleh dikerjakan 2 kali. Ketika sebelum tidur sudah melaksanakan, maka pagi menjelang sholat subuh apabila tahajud tidak perlu melaksanakan lagi. Tapi ketika sore belum melaksanakan, maka tetap sebelum subuh setelah tahajud kita melaksanakan sholat sunnah witir sebagai penutup dari sholat lail atau sholat malam kita. Kemudian yang terakhir ini adalah sholat duha. Ini yang sudah sering kita laksanakan. Sholat duha ini kita laksanakan, kalau dalam hadis dikatakan ketika matahari sudah sepenggalah, atau kira-kira ini matahari sudah agak tinggi, pukul 6.30 atau pukul 7, pukul 8, ini kita bisa melaksanakan sampai menjelang sholat duhur tiba. Nah, ini bisa kita laksanakan. Sholat duha minimal 2 rakaat, ada batasnya yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 rakaat. Nah, silahkan dikerjakan minimal 2 rakaat. Dengan 2 rakaat ini kita sudah termasuk bersedekah untuk tubuh kita, di mana tubuh kita ini ada 360 persendian. Kita sudah bersedekah untuk 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini maka mari kita berusaha untuk melaksanakan. Baik anak, itu sedikit pembahasan tentang sholat sunnah secara sepintas. Silahkan kalian nanti belajar lebih banyak melalui handout, buku paket ataupun melalui internet dengan sumber-sumber yang terpercaya. Kalian dapat menambah wawasan kalian. Kemudian tugas keterampilan kalian yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan sholat tahajud dan juga kalian melaksanakan sholat duha. Ini yang dimulai dari hari ini sampai nanti menjelang penilaian harian atau sekitar 2 minggu. Ini yang benar-benar wajib untuk dilaporkan tugas ini. Yang lainnya kan kalian sudah mengerjakan kemarin. Dilaporkan melalui aplikasi Islam Semep Saka yang sudah kalian install. Baik anak-anak semuanya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan selalu berdoa, berkuat ibadah agar kita
kita senantiasa mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.